Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalam ala rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kepada anakku semuanya, kelas 10 MA Ibn Abbas yang kami banggakan dan yang kami cintai, alhamdulillah di pertemuan kali ini kita masih diberikan kemudahan, diberikan kenikmatan untuk bisa berjumpa kembali di KPM daring kita, mata pelajaran biologi. Alhamdulillah kita sudah masuk pada pembahasan bab ketiga yang berkaitan dengan virus dan bakteri. Maka insya Allah pada pertemuan ini kita akan sedikit membahas pada bagian yang pertama berkaitan dengan virus, yang Masya Allah pada masa-masa ini kita semuanya berada di masa pandemi ya, yang berkaitan dengan virus corona ya, COVID-19. Maka semoga pembahasan ini bermanfaat untuk kita semuanya untuk lebih mengenal apa itu virus, kemudian peran-perannya, kemudian sisi negatif dan positif dari virus, dan yang tak kalah penting bahwa virus adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang dengannya kita bisa belajar dan mengambil pelajaran yang sangat berharga berkaitan dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang satu ini. Semoga kita bisa mengambil ibrah dan pelajaran dari pembahasan kita yang singkat ini insyaallah. Anakku semuanya yang kami cintai dan yang kami banggakan. Nah, apa itu virus ya? Yang mungkin sudah kita kenal namanya dan juga sangat familiar saat ini berkaitan dengan virus ya. Ada pandemi COVID-19, itu merupakan bagian daripada virus itu sendiri. Nah, virus itu merupakan partikel yang bersifat parasit obligat pada sel atau makhluk hidup ya, artinya apa? Dia sifatnya menumpang ya, dan merugikan pada sel makhluk hidup. Kemudian virus ini sifatnya bukan merupakan sel ya. Jadi dia menumpang pada sel makhluk hidup atau menempel pada sisi yang lainnya, sedangkan dia aseluler, bukan merupakan sel. Ukurannya sangat renik, sangat-sangat kecil. Nah, virus ini merupakan sebuah makhluk yang sangat unik, sangat spesial. Karena apa? Karena virus ini merupakan makhluk hidup mikroorganisme yang merupakan makhluk peralihan. Apa maksudnya? Ketika virus ya berada di luar sel makhluk hidup, maka dia bukan makhluk hidup. Sedangkan ketika sel berada pada sel makhluk hidup atau menempel pada jaringan makhluk hidup, maka dia baru menunjukkan adanya ciri-ciri makhluk hidup sehingga dia terkategorikan pada makhluk hidup. Inilah sisi keunikan daripada virus itu sendiri. Virus sifatnya peralihan. Dia bisa masuk dalam kategori makhluk hidup ya, makhluk hidup ketika dia menempel pada sel makhluk hidup. Sedangkan virus juga bukan kategori makhluk hidup ketika dia menempel pada benda-benda yang bukan sel hidup atau yang berada pada udara bebas. Nah, ketika dia menempel di tembok, di dinding, di jam dinding, kemudian di tempat-tempat yang dia sifatnya umum,
bukan makhluk hidup ya, di udara bebas atau menempel di meja, kursi dan seterusnya, maka virus ini bukanlah sebagai makhluk hidup. Dia sebagai partikel makhluk yang tidak bisa melaksanakan, menunjukkan ciri keberadaan makhluk hidup, sehingga dia makhluk mati. Nah, manakala virus ini menempel kemudian masuk ke dalam sel tubuh kita misalnya melalui hidung atau yang lainnya, kemudian dia menempel pada sel, barulah dia terkategorikan sebagai makhluk hidup. Sepertilah gambaran daripada virus ya. Demikian juga virus corona yang saat ini merebak dan masih begitu menjadikan momok di belahan bumi ya, itu juga merupakan bagian yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Nah, beberapa perbandingan ukuran virus yang menunjukkan betapa sangat kecilnya virus ya dibandingkan dengan sel bakteri ya. Bakteri merupakan makhluk hidup yang sudah sangat kecil, akan tapi bakteri itu sendiri ya, itu bisa kemasukan oleh virus. Ini menunjukkan apa? Ukuran yang sangat kecil daripada tubuh virus. Kemudian strukturnya, kita mengenal tubuh virus. Semoga dengan kita mengenal virus ini, kita bisa benar-benar memahami bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala zat yang maha kuat, zat yang maha segalanya ya, maha kuasa menciptakan segala sesuatu yang mungkin di benak kita, di pikiran kita virus itu hanya sifatnya merugikan saja. Untuk apa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan virus dan seterusnya? Ada hikmah yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan ya. Imma kita tahu hikmahnya atau tidak tahu hikmahnya, semuanya pasti mengandung hikmah yang besar. Kita sebagai orang yang beriman hanya menerima kabar yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Adapun secara keilmuan ilmiah, apa-apa yang mendukung ya untuk kita bisa menghadirkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menambah kekuatan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka selagi tidak bertentangan dengan ayat-ayat syar'i, maka Masya Allah, semoga bisa menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya, menjadikan kita lebih khasyah, lebih takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih mengetahui kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui apa-apa yang kita pelajari. Nah, virus terdiri dari reseptor virus ya. Kemudian ada materi genetik ya, inilah yang menunjukkan apa? Bahwa virus merupakan bagian dari makhluk hidup karena dia memiliki materi genetik DNA atau RNA. Kemudian ada selubung protein yang dimakan dengan kapsid dan dibungkus oleh kapsul virus. Nah, virus kompleks contohnya adalah virus T ya, terdiri atas kapsid atau kepala, kemudian ada di dalamnya DNA, kemudian ada selubung ekor, dan yang terakhir ada serabut ekor. Ini juga contoh dari penampakan virus, ada helical virus dan Ebola virus. Berikutnya contoh polyhedral virus ya. Kemudian di antara bentuknya virus juga memiliki ragam sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing. Ada virus yang berbentuk bulat, batang, polyhedris, dan seperti huruf T. Nah, ini dulu anak-anakku semuanya, kelas 10 yang kami banggakan dan yang kami cintai. Insya Allah pada pertemuan yang selanjutnya kita akan membahas
lebih lanjut bagaimana virus melakukan sebuah replikasi atau dalam bahasa kita mengalami perkembangbiakan. Nah, walaupun termasuk makhluk yang kecil, sangat unik, virus juga termasuk bagian daripada makhluk hidup yang dia memiliki ciri, di antara ciri-ciri makhluk hidup di antaranya adalah dengan berkembang biak. Nah, pada virus ini nanti insya Allah kita akan bahas yang berkaitan dengan perkembangbiakan virus atau replikasi virus. Demikian anak semua yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.